Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fa inna syayatina la ta'ammamu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin sadayana anu Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita kembali bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka pengajian kita. Semoga pengajian kita ini semoga kita kumpulnya di sini menjadikan satu wasilah kita diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam semoga Allah curahkan keharibaan alam kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika membaca sholawat, maka tujukanlah kepada junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan membaca sholawat pengen kaya. Nah, saya mau ijazah sholawat supaya kaya banyak duit. Itu niatnya sudah salah. Niatnya sudah salah niatnya. Jadi kalau ijazah sholawat itu diniatkan di dalam hati, saya mau ijazah sholawat, mau menyanjungkan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawatlah untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat yang Allah turunkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikatnya membaca salawat. Bukan untuk Allah, bukan untuk para malaikat, tapi untuk kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat, karena hanya syafaat itulah dari kanjeng Nabi yang akan yaitu menolong kita dengan kita selalu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pintu kunci surganya itu adalah ada di kanjeng Nabi. Ada di kanjeng Nabi. Pintu surga itu kuncinya ada di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau masuk rumah atau masuk masjid, ya, atau misalnya mau bawa motor lah, taruhlah mau bawa motor, kita cari-cari kuncinya, ya, kita cari-cari kuncinya. Kuncinya katanya ada di si A katanya. Berarti ya kita harus cari si A tersebut. Gimana caranya agar kita mendapatkan kunci, agar kita mendapatkan kunci. Kalau misalnya kunci masjid atau musola, kuncinya oleh kaumnya, maka mau tidak mau kita harus menemui kaumnya, meminta kunci agar kita bisa masuk ke dalam musola, bisa masuk ke dalam masjid. Ya, kuncinya surga itu adanya di kanjeng Nabi. Ya, adanya di kanjeng Nabi. Walaupun presiden berkuasa tidak akan bisa dia memberikan kunci surga. Walaupun gagah hebatnya presiden, nggak bakalan dia megang kuncinya surga. Yang megang kunci surga itu adalah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita cari dulu yang megang kuncinya, kita deketin dulu, kita lobby dulu, ya. Oleh karenanya di lobby dengan apa? Dengan cara membaca sholawat. Jangan membaca sholawat untuk kita. Ya, jangan membaca sholawat untuk kita, bacalah sholawat untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Artinya kita mendekati beliau. Kenapa sebabnya? Karena beliau adalah satu-satunya nabi, ya satu-satunya rasul yang mempunyai pangkat Sayyidul Mursalin, rajanya para utusan. Rajanya para utusan, Sayyidil Anbiya, rajanya para nabi. Kemudian Sayyidil Makhluqat, rajanya para makhluk, sesuai dengan hadis Ana Sayyidi min walad Adam. Saya ini adalah rajanya daripada anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, adalah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bersolawatlah atas nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengharapkan apa-apa. Jangan mengharapkan apa-apa. Kebanyakan orang berijazah, misalnya ijazah, kamu ijazah sholawat. Mau apa ijazah sholawat? Biasa pengen kebeli mobil. Wah, salah tujuannya. Ya, saya mau baca sholawat lah, baca sholawat supaya dapat barokah. Apa baca sholawat? Supaya bisa kawin lagi. Salah tujuannya. Saya baca sholawat lah, saya baca sholawat, saya ijazah sholawat. Buat apa harus ijazah sholawat? Pengen cepat punya istri? Salah tujuannya. Tujuannya adalah bersolawat atas kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pun Allah berikan kebarokahan daripada sholawat tersebut kepada kita. Oleh karenanya baca sholawat. Zikiran kita kan diawali dengan sholawat nariyah. Salawat nariyah itu kita membaca salawat untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita mengambil daripada barokahnya sama membaca salawat. Di zikiran kita ada 2 salawat, satu salawat nariyah, ya. Makanya baca dengan khusyuk supaya kita bisa bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari yaumil kiamat. Kalau bertemu sekarang mah nggak mungkin, walaupun di dalam mimpi, nggak mungkin. Lihat muka-mukanya yang kayak begini mah nggak bakal. Muka-mukanya kayak kata orang maling pingo, muka seblak semua. Nggak mungkin bisa ketemu dengan kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau kita selalu membaca salawat atas nama kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah kita, walaupun di dunia, di dalam mimpi atau di dunia kita nggak bisa ketemu, insya Allah nanti di akhirat kita bertemu. Itulah satu-satunya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap kita lihat nama Allah berarti ada Nabi Muhammad berdampingan dengan Allah. Berarti betul-betul Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua syariat-syariatnya yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bil masolih wa dafil mafasid. Setiap syariat yang disampaikan oleh kanjeng Nabi semuanya itu dafil masolih, yaitu mengandung yaitu kemaslahatan. Semua syariat itu mengandung kemaslahatan, wadak ilmu pasif dan menjauhkan dari kerusakan. Wadak ilmu pasif dan menjauhkan dari kerusakan. Contoh, kita ikuti syariat yang disampaikan yang diberikan oleh Allah, kemudian disampaikan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya, contoh syariat. Kita misalnya demen nih, si Jahid demen sama Sarkona misalnya. Kata si Jahid itu lah, udahlah gua enggak nikah-nikahan lah, udah gua geprok aja deh si Sarkona. Mau ngapain terserah orang lah. Pokoknya mau gua panggang aja tanpa nikah-nikah lah. Pokoknya kan begitu ya. Nah berarti kan itu melanggar syariat. Ujung-ujungnya masalah, ujung-ujungnya yaitu madarat bagi kedua-duanya. Ujung-ujungnya Sarkona punya anak, nikah mah belum, ujung-ujungnya jadi anaknya anak haram jadah. Anaknya jadi anak haram jadah. Kemudian di dalam hubungan antara si Jahid dengan Sarkona seumur hidupnya zina dan zina terus menerus zina. Kenapa? Sebabnya karena tidak menggunakan syariat yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah.
Itu jadi ujungnya jinah dan jinah terus menerus jinah dan jinah yang ada. Kemudian ujung-ujungnya bisa wadab ilma fasid, ujung-ujungnya yaitu ujung-ujungnya adalah madarat bagi kedua-duanya. Dal bil masolih wadab ilma fasid, setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, semua syariat itu mengandung dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, wadab ilma fasid, dan menjauhkan jauh dari kerusakan baik dunia terlebih lagi akhirat. Contoh lagi syariat. Kata Allah di dalam syariatnya, kalau kamu dagang janganlah engkau mengurangi timbangan. Karena kalau engkau mengurangi timbangan itu akan merusak syariat. Betul tidak? Betul. Mengurangi syariat, mengurangi timbangan itu bisa melanggar syariat, dan pada akhirnya syariatnya tidak dia ikutin. Akhirnya timbangan beras 1 kilo kurang 1 on. Kemudian terus menerus begitu. Pada akhirnya ketahuan sama orang yang beli beras tersebut kurang 1 on. Setiap beli kurang 1 on. Akhirnya ketahuan ujung-ujungnya bagaimana? Ujung-ujungnya masalah baginya. Kenapa sebabnya? Karena tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti syariat. Itu ya. Contoh kita nih, jangan jauh-jauh dari makanan kita saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab. Allah mengharamkan minum-minuman, itu kan disyariatkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian kita tidak mengikuti syariat itu, ujung-ujungnya masalah bagi kita, penyakit bagi kita, ujung-ujungnya walaupun bagaimana kita tetap jadi yaitu sampah di masyarakat, ujung-ujungnya madarat bagi kita. Kenapa? Sebabnya kita tidak mengikuti syariat yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karenanya yuk pakai syariat yang disampaikan, yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan bil masolih wa bil mafasid, setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, ya bil mafasid wa bil masolih, itu mendatangkan daripada kemaslahatan dan menjauhkan jauh dari kerusakan baik itu dunia terlebih lagi itu akhirat. Kemudian syariat-syariat lagi dari Kanjeng Nabi di antaranya adalah ibadah 5 waktu. Kata Kanjeng Nabi kemarin dijelaskan, rakaataini bi imamati khairum min sab'ina rakaatan bila imamatin. Kemarin dijelaskan sholat 2 rakaat dengan bersorban khairu min sab'ina, itu lebih baik daripada dibandingkan yaitu sab'ina rakaatan 70 sholat, yaitu 70 rakaat tanpa bersorban. Kenapa Rasul mensyariatkan supaya kita umat Islam yang melaksanakan ibadah disyariatkan harus memakai sorban? Kenapa sebabnya? Karena ini suatu pahala yang sangat besar. Khairu min sab'ina rakaatan, lebih bagus ya, lebih bagus itu sholat 1 rakaat tetapi memakai sorban. Sholat rakaatan 1 rakaat diimamati memakai sorban, khairu min sab'ina rakaatan bila imamatin, lebih bagus daripada yaitu sholat 70 rakaat tanpa memakai sorban. Kemarin disyariatkan begitu. Ini adalah syariat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Kanjeng Nabi menginginkan umatnya banyak pahala dan banyak ganjaran. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, ta'ammamu fa inna syayatina la ta'ammamu. Kata Kanjeng Nabi, bersorbanlah kalian, fa inna syayatin, sesungguhnya setan itu la ta'ammama, dia tidak menggunakan sorban. Sorban itu tidak digunakan oleh setan.
Setan tidak mau menggunakan sorban. Kenapa sebabnya? Karena sorban sangat banyak sekali pahalanya. Setiap ibadah yang mengandung pahala yang banyak, setan itu selalu benci kepada orang yang selalu melaksanakan ibadah dan pahalanya yang sangat banyak. Contoh gambarannya seperti menggunakan susur. Menggunakan susur itu banyak pahalanya, ganjarannya besar pahalanya menggunakan susur itu. Kemudian memakai sorban itu besar sekali pahalanya. Ya makanya setan kadang-kadang panhewalu benci sama orang yang memakai sorban. Benci benar setan mah. Makanya kalau ada orang yang memakai sorban, buru-buru setan datang. Buru-buru setan datang. Kadang-kadang mau sholat datang setan, masuk ke dalam pemikirannya, lupa dengan sorban. Akhirnya sorbannya nggak dipakai. Udahlah, nggak pakai sorban nggak apa-apa. Yang penting yang penting sholat. Kata pemikirannya, padahal itu sudah dirayu habis-habisan oleh setan. Dirayu habis-habisan oleh setan. Kadang-kadang lagi kita memakai sorban itu berangkat ke masjid, misalnya ada rasa malu. Rasa malu amat, bosan bukan apa bukan. Emang sorban itu harus ustaz aja yang pakai. Emang sorban itu harus kiai aja, santri aja yang pakai. Orang biasa juga harus pakai sorban karena itu banyak gua pakai sorban aja nanti ngeriung suruh ngedoa lagi. Iya bermasalah. Ya diakalin aja sih. Ngedoanya lah ke anak, segane anak, Al-Fatihah. Iya diakalin aja sih. Terus rokone anak Al-Fatihah. Kau kan baik sih. Jadi diakalin aja. Nanti ngedoanya nanti jangan susah-susah. Jangan susah-susah ngedoanya. Wa tafsilin wa tauqilin mutadaminin bimana saktin tahta bilan jawab, kan begitu. Atau dia itu kita ngebahas bismillahnya ngedoanya baru menjadi jemaah berjalan pasti akan serado jemaah kalau karena bil lalu karena bil fa'il dan dibuang katsina ya abtadi bismillahirrahmanirrahim abtadi qaladun itu aja udah. Kalau yang nggak ngerti amin terus dia. Yang ngerti amin kayak orang Arab ngobrol kayak, karena orang Indonesia kan nggak ngerti bahasa Arab. Amin kok orang lagi ngobrol. Ya. Jadi jangan susah-susah. Jadi pakai sorban, jangan takut-takut suruh ngedoa. Kalau suruh ngedoa, saya malah lagi uzur gitu aja. Saya lagi uzur atau ngomong aja saya lagi seriawan gitu. Atau lagi sakit perut gitu aja. Ya pakai sorban. Karena setan tidak menggunakan sorban. Setan membenci sama orang yang memakai sorban. Ya. Kalau Nabi katakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amaimu simal malaikat, fa'arsiluha khalfa zuhurikum. Sorban itu sebahagian tanda para malaikat. Malaikat kan memakai sorban. Malaikat memakai sorban. Lihat tuh, kalau kita lihat kadang-kadang ada orang yang melukis malaikat Jibril. Melukis malaikat Jibril seperti itu, tapi gambarannya malaikat Jibril itu yang digambar oleh orang-orang yang bisa menggambar itu kan terlihat oleh kita memakai sorban. Tuh warnanya putih semua. Biasanya kan begitu ya. Beda dengan setan. Setan mah nggak memakai sorban. Bentuknya juga hitam, matanya gede, hidungnya gede, mencentul lagi. Iya, Allah. Malaikat memakai sorban. Fa'arsaluha khalfa zuhurikum. Maka julurkanlah oleh kalian sorban itu khalfa zuhurikum, ke belakang punggung kalian. Nah, seperti ini makainya. Nah, begitu makainya. Atau makainya seperti ini, dijembrengkan oleh kita. Nah, seperti begini makainya. Nah,
Gitu. Oh, ya, seperti itu makanya. Biduri kumata seperti ini, yang lebih utamanya adalah seperti ini. Gantungin. Nah, tentunya seperti ini. Jadi di belah tangan kanan pakai sorbannya. Kesunahannya di tangan kanan. Bagaimana misal belah kiri? Boleh nggak apa-apa, cuman hilangnya daripada kesunahan itu memakainya. Jadi jangan sampai memakai sorban begini, pakai sorbannya. Nah, jangan dibeginikan pakai sorbannya, nah begini. Mau ihram. Kayak memakai handuk, jangan seperti ini begini nih, ya, gitu. Kemudian kata Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tasawwamu, fa inna Allaha qad tasawwama. Itu ya, begitu ya. Kemana ini? Wakola nuhia ya? Tasumu. Wakola tasumu, fa inna Allaha malaikat qad tasawwama. Kata Kanjeng Nabi, tasawwumu, tasawwamu. Buatlah tanda oleh kalian. Fa inna malaikat, maka sesungguhnya para malaikat kota tasawwama, sungguh yaitu membuat tanda. Malaikat itu membuat tanda. Tandanya apa? Di antaranya adalah ij'alu lakum alamatul lubsil libasin. Tandanya seperti itu, yakni jadikanlah oleh kalian satu tanda ya, bagi kalian dengan menggunakan suatu tanda. Tanda apa diantaranya adalah tanda memakai sorban. Kemudian kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala nuhiya anil iktiafi wa umira bitahalli. Kata Kanjeng Nabi nuhi, kata Kanjeng Nabi nuhiya bilibai maf'ulin wa ma ba'duhu naibun fa'ilin. Nuhi terlarang anil iktiafi, untuk mengikatkan sorban kalian di dagu. Wa umira bitahallai, dan diperintahkan untuk melihat sorban, ya, diperintahkan untuk melilit sorban di leher. Nah, seperti begini tuh, ya, ini pakainya tuh. Oh. Jadi begini pakainya, atau pakainya begini, kemudian lilitkan di sini. Nah, begini. Nah, kayak orang Arab ya, kayak orang Arab. Iya. Nah, lilitkan di sini. Atau menggunakan lilitan ke sini, dari depan ke sini, ya. Ada di tempat toko-toko itu ada. Orang Arab banyak ya. Mekah. Kayak orang Arab itu. Maka itu akan banyak sekali pahalanya bagi kita ketika kita menggunakan sorban. Al-babu salis sa'asara fi fadilati saum, wallahu alam. Para jamaah yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wal qamisu huwa akhirun nawaqibi. Wal qamisu fikih yang kelima. Kemarin menjelaskan tentang yaitu zawalul akli, wasal itu zawalul akli dan seterusnya.
yang bersentuhan antara kulit perempuan dengan laki-laki yang akan membatalkan kepada wudhu kita, ya, kepada wudhu kita. Siapapun dia, mau istri kita ya, atau misalnya mau santri kita tetap saja apabila bersentuhan maka akan membatalkan kepada wudhu selain daripada mertua, kemudian mertua perempuan, mertua laki, kemudian adik, kemudian kakak atau ayu, kemudian anak, itu tidak membatalkan kepada wudhu. Wal khamis, kemudian yang kelima, wahwa akhirun nawakidi, itu akhir beberapa yang membatalkan mashupat di adami bibatil kapi, kita memegang yaitu parji adami dubur bibatil kapi dengan telapak tangan, nih. Kita punya wudhu nih, kemudian dubur kita gatal nih, pas apa namanya, pas pelangkaan yang belakang, kemudian kita garuk, ya, kita garuk. Maka apabila kita menggaruk maka itu membatalkan kepada wudhu, ya, kepada wudhu bibatil kafil adami bibatil kafi, masufar di adami bibatil kafi dengan telapak tangan. Atau misalnya nih, misalnya buah singkong kita misalnya gatel, santri ya. Buah singkong kita misalnya gatel, ya, kemudian kita garuk pakai tangan ini, dalamnya ini nih, nah pakai dalam ini, maka itu akan membatalkan kepada wudhu, terkecuali bin nafsi wa ghairi zakaron au unsa sagiron au kabiron, terkecuali kita menggaruknya dengan punggung ini, punggung ini. Makanya kalau gatel masukin gorok-gorok aja, jangan sampai dipegang sama ini. Kalau dipegang sama ini aku membatalkan kepada wudhu. Jelas nggak? Jelas ya? Udah jelas nggak? Udah jelas ya? Jangan ngantuk ya. Ngopinya udah belum? Udah, Bi. Mana kopinya? Iya. Itu udah nggak ada kopinya itu? Ada di sini. Oh, ada. Jangan nanti pulang dari sini uang nggak dikasih kopi sama Abi katanya. Min nafsi wa qawli zakaran aw unsa, dari tubuhnya waqari atau daripada lihatnya zakaran seperti yaitu zakaran seperti seorang laki-laki, au unsa atau yaitu seperti laki-laki kecil, au unsa atau yaitu perempuan sogiron yang kecil, au kabiron ataupun besar, hayat baik itu manusia hidup, au maitan baik itu manusia yang sudah meninggal dunia. Sabtul adami sakitun, yaitu lapat adami sakitun, itu gugur pipa di musail matin di dalam setengah tauladan kitab matan wakaza kauluhu dan seterusnya. Jadi memegang daripada kemaluan baik depan maupun luar, baik depan maupun belakang, apabila kita pegang dengan telapak tangan kita ini maka akan membatalkan kepada yaitu wudhu kita. Kita masuk ke Fathul Mu'in sedikit, ya, masuk kepada Fathul Mu'in sedikit. Jangan bagaimana nih? Saya tidak memegang, tapi saya hanya memegang bulunya aja. Memegang bulunya, bulu manuk maksudnya. Memegang bulunya aja jangan. Tapi nggak sampai yaitu ke bulunya, nggak sampai ke burungnya, apalagi telurnya. Nggak sampai ke situ, cuma hanya bulunya saja. Apakah itu membatalkan kepada wudhu? Maka jawabannya tidak membatalkan kepada wudhu, akan tetapi sunnah untuk berwudhu kembali. Waktunya sunnah jadi. Ya, di dalam Fathul Mu'in dijelaskan, ajengan saya nggak memegang pelangkakan saya, ajengan yang belakang, ya, yang belah-belahnya itu saya nggak pegang, apalagi sampai ke
anusnya dengan nggak megang seperti itu, tapi saya pegang belakang sini tanpa menggunakan aling-aling, apakah batal wudhu saya? Jawabannya tidak batal, akan tetapi sunnah untuk berwudhu ke balik. Kalau yang dipegang sampai ke anusnya atau ke belah-belahnya belakangnya itu, maka hukumnya batal wudhu kita. Batal wudhu kita atau yang kita pegang anusnya dengan telapak tangan. Tapi kalau dengan ini maka tidak membatalkan kepada wudhu. Jelas seperti itu, jangan diragukan lagi. Ya, jangan diragukan lagi. Kemudian wa mashu khalqati dzuburihi, memegang bunderan duburihi, yaitu duburnya anak Adam, bunderannya di belakang anus kita itu kan, di belakang dubur kita itu kan ada bunderan ya, ada bunderan itu. Kalau kita itu anusnya itu ada berapa itunya? Kalau nggak salah itu hitungannya itu ada 72 kalau nggak salah itu, ya, yang cendul-cendulnya kecil itu, ya, pipi sampai ke situ. Nah, apabila bunderannya itu terpegang oleh kita, maka batal wudhu kita. Jangan disengaja. Wih, katanya kan batal wudhu itu hanya kentut aja, karena kentut dan juga kencing, itu ya, hanya kentut dan juga kencing. Ternyata setelah kita kaji, ternyata memegang juga membatalkan kepada wudhu. Jangan kentutnya cuma sedikit aja, kentut orang kurus biasa. Spirit. Kan perbedaannya antara orang kurus dengan orang gendut kan beda. Bunyi. Kalau yang kurus kentutnya bunyi, nip aja. Kalau orang gendut, kentutnya pukuk. Kecirit itu. Gitu ya. Ternyata memegang itu juga ternyata hukumnya batal. Ada bium gitu. Alal kaul jadi begitu menurut kaul jadi. Wa alal qadim, maka tetapi berbeda masalah dengan kaul qadim. Layan kudu tidak rusak masuk khalqati. Awas, ini kaul qadim. Kaul qadim ya, tadi kaul jadi yang dijelaskan alal kaul jadi, yaitu yang dijelaskan tadi adalah kaul jadi. Nah sekarang walal kaul qadimi layan kudu masuk khalqati wal muradu biha multaqal manfadi wa bi batnil kafi rohatu. Menurut kaul qadim, layan kudu tidak akan rusak, tidak akan batal masuk khalqati, memegang bunderannya dubur. Ini kaul qadim. Kalau tadi adalah kaul jadi. Coba kita jelaskan dulu apa qadim dan jadid itu. Pertama adalah kaul qadim itu adalah kaul yang sudah lama dijelaskan oleh Imam Syafi'i melalui yaitu ajengan musonif yang dijelaskan sudah terlebih dahulu. Kaul qadim itu sudah terlebih dahulu dijelaskan. Misalnya nih gambarannya nih, Imam Syafi'i membuat satu riwayat tahun 2001 misalnya ya, tahun 2001 terus sampai tahun 2002, kemudian tahun 2023 misal, ini contoh ya, misal tahun 2023 Imam Syafi'i membuat lagi suatu keterangan. Nah itu yang disebutkan kaul jadi. Jadi kaul qadim dan kaul jadi, kaul yang lama, kaul yang baru. Tadi yang dijelaskan di atas adalah kaul jadid. Fal yumal, ketika kita idza ta'arada qadim wal jadid kudimal jadid alal qadim. Awas kalimatnya. Apabila ta'arud, berlawanan, bertentangan antara kaul qadim dan kaul jadid, fal yumal an jadid, berarti yang harus kita ambil adalah kaul jadid. Jangan kita ngambil kaul qadim. Apabila ta'arud,
Apa arti ta'arud itu? Arti ta'arud itu adalah bertentangan, berlawanan antara kaul qadim dan kaul jadid. Fal yukmal an jadid, maka yang harus kita ambil adalah kaul jadid. Nah, tadi di atas yang dijelaskan tadi yaitu adalah kaul jadid. Nah, sekarang kita jelaskan kaul qadim. Wa alal qadim la yanqudu ba'du kaul qadim wal muradu biha. Menurut kaul qadim, layak wudu tidak akan rusak, tidak akan batal, ya, tidak akan batal wudu kita masuk kaul qadim ketika kita memegang bunderan kita, bunderan pantat kita atau bunderan depan kita tuh tidak batal. Padahal tadi jelas batal ya. Nah, sekarang tidak batalkan. Paling malah jadi, maka kita ambil kaul jadidnya. Berarti tadi itu adalah kita tetap saja batal ketika kita memegang bunderan yaitu kubul dan dubur kita. Paham ya? Paham, Bi. Jelas nggak? Jelas ya. Kemudian wal muradu yang diharapkan biha dengan yaitu kalimat khalqati atau duburi al manfadi wa bibatil kafarohatu, yaitu suatu perkara yang dipegang oleh telapak tangan kita, kita gitu ya, telapak tangan kita. Jadi tidak membatalkan kepada wudu. Menurut kaul menurut kaul qadim. Ma'a butunil asabi, ya, ma'a asabil butuni awal. Jadi ketika kita pegang, jangan begini nih. Yang saya pegang itu kan cuma hanya kesentuh sama ujung ininya aja nih. Oh ya, ujung ininya aja. Apakah ujung ini tidak membatalkan? Maka layan kudu tidak akan bahaya menurut kaul qadim, tidak akan bahaya. Oleh karenanya kita sepakat semua bahwa yang harus kita ambil adalah kaul jadid. Jadi hadisnya adalah idza ta'arada qadim wal jadid qudimal jadid alal qadim. Ketika ada bertentangan, berlawanan, ta'arud antara kaul qadim dan kaul jadid, fal yukmal an jadid, maka yang harus kita ambil adalah kaul jadid. Fasud bi mujibatil busri wallahu alam. Itulah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan anugerah maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan panjang umur oleh Allah, kemudian kita diberikan rezeki yang banyak dan barokah, kemudian kita dimudahkan segala urusan, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Barokati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa wasallim wa barik alaihi. Silakan yang mau bertanya. Nanya, Bi. Iya. Ini masalah sholat jenazah, Bi. Tadi kan sholat jenazah itu dilakukan 2 kali, dikarenakan Jumat ya, Bi ya. Jadi 11:30 saya nyolatin dia di rumah. Terus pas ke masjid kan disolatin lagi pada Jumatnya. Tadi cuma satu saf keluarga semua. Nah, kata imam di sana, yang tadi sudah nyolatin terus nyolatin lagi.
Tolong minta keterangan dalilnya, apakah boleh menyolatkan jenazah itu 2 kali. Pertama kan kita hormatin waktu dulu. Di rumah keluarganya, aku yang mimpin. Sampai di masjid kata ustadz di sana yang tadi sudah nyolatin, terus saya ikut sholat kata dia. Kemana aku masih? Hah? Yang udah nyalatin? Tahu saya ikut sholat jenazah lagi. Kata ustadz sana, aku minta keterangannya Bi, itu gimana Bi? Enggak usah. Tahu saya nyolatin lagi kata ustadz sana. Ya. Ayah minta keterangannya. Jadi sholat jenazah 2 kali. Jadi begini, apa namanya, di dalam urusan ibadah ada, di dalam urusan ibadah ada yang disebutkan yaitu Iadah. I'adah. Arti daripada i'adah itu adalah mengulang daripada perjalanan ibadah kita. Dalilnya adalah jabrun lil ibadah, jabrun lil ibadati wal amal, jabrun lil ibadati wal fikri. Boleh mengulang-ulang perkara sholat. Contoh, ini dalilnya ya, itu ya. Itu keterangannya di Fathul Muin juga ada. Jadi boleh kita mengulang sholat. Contoh, kita sholat zuhur nih. Kemudian sholat zuhur kita sendiri, datanglah dijahit berdua. Kemudian setelah datang dia sholatlah qomat. Kemudian dia berjamaah berdua. Maka boleh kita mengulang sholat dengan cara ikut berjamaah. Namanya yaitu i'adah. Kemudian masuk kepada ranah mensolatkan mayit. Mensolatkan mayit kan fardu kifayah. Berarti apabila mensolatkan mayit masuk kepada fardu kifayah, maka boleh jabron lil ibadati wal fitri. Boleh mengulang-ulang lagi mensolatkan mayit karena itu adalah fardu kifayah. Setiap fardu boleh diulang-ulang. Kemudian ada pun orang yang tidak boleh mengikuti, mungkin dia ada dalil, sama kita belum ketemu aja. Tapi yang jelas, setiap ibadah yang tentunya wajib maka boleh menggunakan i'adah. Paham ya? Boleh menggunakan i'adah. Ya, kita nggak bisa menyangka bahwa dia belum paham atau bagaimana ya. Kita bisa menyangka atau ada keterangan lain yang kita belum ketemu. Yang jelas kita patokannya ke situ aja dulu. Boleh, yaitu menggunakan i'adah. Jadi boleh kita ikutan lagi. Misalnya ada lagi jamaah kita ikut lagi, nggak apa-apa. Ada lagi jamaah kita ikutin lagi, nggak apa-apa. Misalnya nih, begitu meninggal dunia sudah dimandikan, dakapankan, kemudian disolatkan ya, mensolatkan. Kita ikut berjamaah. Nah selesai misalnya ada lagi jamaah nih, mensolatkan lagi, kita ikut lagi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi disebutkan dengan i'adah. I'adah itu adalah, kalimat i'adah itu adalah umum digunakannya. Nah, yang penting urusannya yang wajib. Jelas ya? Jelas ya. Mau nih, Bi. Jadi akhirnya saya ngikut lagi tadi. 2 kali. Yang lainnya nggak ngikut karena udah nggak boleh. Tapi saya ngerasa ini ada itu. Kalau Bi Abdul nanya lah kan. Tapi misal lagi nih Bi, pas kan meninggal, selesai pemandian tadi pekapuan itu jam 11 lewat 20 menit. Sedangkan azan Jumat itu kan jam 12 kurang 10-15 menit. Nah,
tadi agak selisih dengan ustadz sana dengan keluarga. Keluarga pengennya disolatkannya pada Jumat karena kan rame biar sekalian. Ada yang menyampaikan juga solatkan dulu di rumah untuk menghormati mayit tadi biar tidak menunggu bahasanya. Nah, afdolnya itu ngambil ba'da Jumatnya apakah yang 2 kali tadi? Sedangkan itu ada selisihnya cuma ada 20 menit 15 menit. Iya mau Jumatan Bi. Mau Jumatan, selesai pengurusan sampai pekapanan itu setengah 12. Sedangkan ajan itu 15 sampai 20 menit lagi akan datang. Jadi tadi ngambil yang 2 kali sholatin karena yang di rumah sama ini. Kalau untuk Jumat, yang penting ada mufakat yaitu imamnya aja. Karena Jumat itu kan nggak harus pada jam 12 saja. Ya. Kalau imamnya mufakat, maka laksanakan dulu hak-hak mayit. Oh, iya. Itu ya, kalau imamnya mufakat. Ya. Atau kesepuhannya mufakat atau kiainya mufakat. Itu ya. Itu. Kemudian kalau tidak mufakat, boleh sesudah salat Jumat. Ini masuk ke Jumat ya, selain daripada salat 5 waktu. Kalau untuk salat 5 waktu, ya maka selesaikanlah dulu hak-hak mayit, baru melaksanakan salat zuhur. Itu ya. Apabila waktu masih mencukupi. Contoh misalnya disolatkannya itu belum zuhur. Ya, kemudian sudah salat zuhur, kemudian salat zuhur misalnya ya, zuhur misalkan jam 12 nih, waktu zuhur. Kemudian selesai si mayit itu jam 12, maka selesaikan dulu mayitnya. Kalau dikarenakan waktu salat zuhur masih ada waktu. Selesaikan dulu hak-hak mayit. Baru kita melaksanakan hak-hak kita, yaitu salat zuhur. Selesai salat zuhur baru mulai salat yang lain. Ya, selesaikan dulu mayit. Maka katakan di Nabi begini, 3 hal yang banyak pahalanya. Yang pertama adalah ketika ada yang meninggal dunia, jangan nunggu nanti. Buru-buru diurus ya. Buru-buru diurus, buru-buru dinalarkan. Ya, buru-buru dikuburkan. Yang kedua adalah banyak pahala ketika laki dan perempuan sama-sama bujang dan gadis ingin cepat nikah, maka buru-buru selesaikan, pahalanya besar. Buruan. Yang ketiga adalah utang. Utang ini sangat berat. Sangat berat utang ini. Kadang-kadang punya mau bayar utang nanti dulu berat. Makanya buru-buru selesaikan 3 hal ini yang pahalanya sangat besar. Pertama adalah mayit. Selesaikan dulu mayitnya. Jelas ya? Salah Bi, mohon Bi. Im, nanya Im. Baik. Wen buru-buru Wen. Cari jodoh. Aja suwen-suwen. Bukan disalip orang Mang Ijal. Nambah manding. Aja dia Mang Ijal ada punya bayi ya. Ada repot. Dananya dah. Berjauh. Bi, tanya Bi. Ya, berhubung hampir sama sih pertanyaannya. Tapi dia jadi imam Bi. Ini yang sering terjadi di jemaah tabligh. Dia jadi imam, terus kita ada orang mau sholat lagi, dia jadi imam lagi. Itu gimana? Jadi imam Diulang sholat ya. Itu ada orang mau sholat lagi, itu dia jadi imam lagi. Sedekah. Itu gimana? Yang terjadi karena itu saya di jemaah tabligh. boleh nggak apa-apa. Boleh. Boleh nggak apa-apa. Itu kan niatan namanya. Kalau memang dia mau jadi imam lagi nggak ada masalah. Dia mau jadi makmum lagi nggak ada masalah. Nemenin. Boleh silakan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena waktu itu Jangan salah sholat. Yang jadi masalah itu begini, ketika kita wiridan dia malah meriung. Yang jadi masalah itu kita mau wiridan kan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim
Kemudian ada yang datang juga mau ngelaksanain sholat, kadang-kadang terganggu oleh omongannya. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya begini, ketika dia selesai sholat berjamaah, kemudian dia geser ke tempat yang lain, kemudian dia berceramah dengan kaum-kaumnya, itu ada masalah. Bagus kan itu. Ya, seharusnya kan begitu, ada tata tertibnya seharusnya. Artinya kalau jamaah tabligh atau jamaah kurus, kalau di sananya kan tuh, kalau di India itu kan disebutkan dengan kurus. Jadi dia itu jamaahnya yang selalu keluar terus keliling, terus kan sebutan kurus. Ada juga kalau di Indonesia kan ada dua kan, sebutnya jamaah tabligh sama jamaah jaulah, kan begitu ya. Pada baik. Kalau yang jangkutnya panjang kayak api ini begini, ya biasanya kan jaulah sebutnya. Itu ya, berarti jadi ada dua. Nah seharusnya dia punya tata tertib. Artinya kalau dia selesai sholat berjamaah, kemudian dia sudah sunnah, mau ngelium, mau apa namanya, mau ada pengajian dengan kaum-kaumnya, seharusnya pindah tempatnya. Karena di tempat yang utama itu, di masjid, di tempat yang utama kan di tengahnya, artinya di ruhnya masjid ya, di ruhnya masjid biasanya kan ada yang datang sholat, kan begitu. Itu kan terganggu biasanya. Makanya kalau bisa jamaah urut itu, jamaah jaulah itu, kalau mau mengadakan taklim itu keluarlah atau pindah tempat lah dari situ, agar tidak mengganggu orang yang wiridan dan juga orang yang sedang sholat. Itu harusnya seperti itu. Baguskah jamaah urut itu? Ya kalau ibadahnya apa? Abi ngatakan kalau abi ngatain jamaah itu luar biasa, kesabarannya juga luar biasa, bagus lah itu. Yang bagus, orang mengatakan jelek juga enggak, abi mau ngatain bagus saja. Karena itu adalah tujuan ibadah. Cuman mungkin yang jelek itu meninggalkan istri dan anak-anak di rumah, gitu kan? Ku angkusakum wa ahlikum jagalah anak dan istrimu dari bilatan api neraka. Jangan dulu ngajak orang lain, anak istri aja dulu. Itu ya, yang diajak untuk beribadah agar terhindar dari bilatan api neraka. Jelas ya? Ada kemana nih Heri? Nggak ada nih. Heri ke Tanjung Bintang nih. Ya, ada apa? Ini 3 hari keponakan meninggal. Tanjung Bintang? Di mana aja? Udah kurang tahu, deket Coca-Cola sananya lagi katanya. Anak dari paman ya. Paman dari, iya. Hamdani lembur. Bismillah bisnis. Absen mau. Yang ditegas tahan. Mang Lutfi besok mau ngejok. Mau ngaji jadi bawa ini gitu. Ngaji di mana? Iya bawa ayah nikahan apa sunatan ya dibawa ya. Nikahan. Yang jual konter itu perempuan. Iya. Nikah ya. Lutfi ngaji gitu. Ada dewasa itu, udah agak dewasa. Bukan adiknya. Saya tadi ketemu ngaji ya. Soalnya kan dia kalau udah lebih dari jam 10 katanya gerdes badan. Badan Mang Lutfi. Ente kenapa masih ke bawah tidur? Apa ini? Ini nggak mau diajak. Lagi malas. Ya deh. Kayaknya ngerokoknya tambah hebat deh. Ada ahli hisab aja. Ada Ahli hisab. di koma Him. Terganggu sama yang lain-lain. Sabar ya biar ngajar santri mah biar. Iyalah, harus sabar. Kadang-kadang kan santri ada yang baik, ada yang nakal. Nakalnya iya, yang baiknya iya. Kadang-kadang ada yang nakal tapi cerdas. Nah, enak terus
Udah nakal dedel. Ada yang nggak nakal tapi Bebal. bebal. Ada seperti itu. Ada nakal enggak, cerdas enggak, tidur aja kerjaannya. Lika-liku. Lagi mau nanya, Mang Ijal, apa nama Mang Ijal? Tentang fikih wanita nggak apa-apa Mang Ijal. Woi, kalau nanyanya di depan rame gini kan jadi ilmu buat kita orang. Nggak bisa paham. Mendapatkan baru. Yang itu bukan. Dah, mana sorbannya dah? Apa? Sorbannya Itu pakai. kamu. Pakai terus nih. Pakai terus. Ayo di ngerokok ngopinya dia tambah lagi. Nggak usah. Lagi usaha lagi jangan aja tuh. Ini CS-nya nggak kesini sih Wan. Iya. Lawannya nggak ada. Lagi kumpul ya. CS-nya Nggak maju. ada CS mas tunggal aja tuh. Tunggal aja ya. Iya. Buat CS mah tambah pusing. Bener. Kayak Kalau CS-nya itu bisa ngebantu ya. ini aja datang sesuai aja. Kosong gitu. Anu juga. Kosong. Jom terus ya. Dah ya, kabar aja dah. Terus aja. Semangat aja. Semangat aja dah. Ya, Rahim aja disuruh sabar tadi goda Rahim. Emang ada sih soalnya ntar bulan ini kalau nggak bulan baru kan ngalir seperti air sungai. Ada yang ngomong Roy Tracy. Roy kita akan itu kan untuk mengambil kartu enggak jadi Roy Tracy katanya nah Si Roy itu itu. Pakai narkoba dia kayaknya. Roy Tracy Masih dipercaya. kan Cina itu kan masih ada bawaan dari Cina juga jadi Ngomong bagus requesti pakai sabu dia. kamu sabar kamu mau kayak ini money gimana juga dengan ada tuh udah jadi naik terus sampai beri terus ngomong di akhir namanya kan memang jebakan kita terus kita ambil diskon langsung diskon 50% bisa cepat orang kan kalau orang kan nggak ada yang 20% sama 30% langsung ketebak 3 kali kita mainin kayak gitu nomor ini Pertanyaannya. Pertanyaan apa? Kalau 30% itu berapa? Ya, 30% itu ya diskon money-nya. Pertanyaannya money itu jimatnya. Gimana? Money, ada kayak model ini kayak CD money. Halo Mang Ijal, masih ada pertanyaan nih. Belum selesai nanyanya. Ini juga tidur nih setelah Mang Ijal.